Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah segala ketakutan, angkatlah segala kekhawatiran kami, kecemasan kami Tuhan, supaya kami boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan yang besar kepada setiap kami. Kau berikan iman dan pengharapan dan kasih dalam hidup kami, supaya kami tidak diperbudak dan diikat oleh kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan, supaya hidup kami boleh dibebaskan, sehingga kami boleh Tuhan boleh berjalan dalam sukacita, ketenangan dan damai sejahtera, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang punya masalah persoalan tantangan, baik dalam karir, studi mereka, teman hidup, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan, keuangan, apapun yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan Kau sanggup menolong, menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh setiap orang. Namun justru kekhawatiran itu selalu ada pada orang. Sehingga kalau kita tidak suka dengan kekhawatiran, itu pasti. Namun nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir sepanjang waktu hidup kita, sepanjang hari dan setiap saat, selalu ada kekhawatiran. Kenapa ada kekhawatiran? Karena saudara kita, iman kita itu mungkin tidak kuat lagi. Atau juga mungkin saudara kita ini kurang dekat kepada Tuhan. Bahkan juga saudara, mungkin juga kita terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi, lupa untuk percaya dengan janji dan firman Allah. Sebab itu ketika kita percaya dengan janji dan firman Allah, iman kita semakin teguh, harapan kita semakin pulih, dan akhirnya saudara kita bisa datang di gereja untuk membangun iman kita, sehingga kekhawatiran tidak menjadi tempat yang tetap di dalam hidup kita. Ya, tidak boleh menjadi tuan rumah dalam hidup kita. Mungkin sebagai tamu pun kita harus sering mengusirnya, yang namanya kekhawatiran. Sebab itu kita lihat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Sampai di sini dulu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Siapakah murid-murid Yesus itu, saudara? Yaitu engkau dan saya hari ini juga. Yesus sedang berkata dan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak khawatir, saudara, akan hidup kita. Kita tidak boleh khawatir, saudara, di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan sedang mengajar kepada kita. Tuhan sedang berkata kepada kita, saudara. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir lagi. Artinya di sini, bukankah manusia itu khawatir? Apa yang aku makan ya besok? Orang kaya yang punya uang juga berpikir, apa yang kami makan hari ini? Bukan karena nggak punya uang, tetapi karena dia bingung makan apa, saudara. Sedangkan orang miskin bingung, tidak bisa makan. Jadi juga makan apa, saudara? Orang miskin juga bingung, apa yang aku pakai? Karena pakaiannya nggak ada. Tinggal satu dua. Orang kaya juga bingung, apa yang aku pakai? Kenapa? Terlalu banyak. Sampai milih ganti-ganti baju, saudara. Mungkin orang miskin terpaksa sekali pakai, berangkat dia. Terpaksa. Tetapi orang kaya bingung mau dipakai apa. Akhirnya 1 jam ganti baju terus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita diberkati atau tidak pun juga, kita tidak boleh khawatir akan apa yang kita mau makan, apa yang akan kita pakai. Kita lihat dulu ayat itu kembali.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Firman ini jelas mengatakan bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Saudara, kalau kita bisa hidup, itu lebih penting daripada makanan. Jangan sampai saudara makanannya ada, tapi orangnya tidak hidup. Tidak ada gunanya. Makanannya ada, orangnya sakit, nggak bisa makan. Uangnya banyak, makanannya banyak semuanya, tapi tidak bisa merasakan, tidak ada nafsu makan. Saudara rasanya tawar semua, badannya rasa sakit semua, itu tidak ada gunanya. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau kita bisa hidup, ayo saudara, jangan sampai kita ini ya terlalu banyak memikirkan dan mengutamakan makanan. Ingat, hidup ini harus dihargai lebih daripada makanan. Karena Tuhan juga pasti memelihara burung di udara pun saudara, dia pelihara. Selai rambut kita jatuh pun sudah dihitungnya. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Sebab itu saudara, hari ini ayo kita memperbaiki hidup kita. Bukan memperbaiki makanan-makanan kita, tetapi hidup kita harus lebih menjadi berkat. Hidup kita harus menjadi terang dunia. Hidup kita harus menjadi garam, menggarami, mempengaruhi orang. Dan dikatakan, bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Apa artinya pakaian yang mahal? Jikalau saudara tubuh kita sakit seperti Naaman yang kena kusta, walaupun pakaiannya, tubuhnya saudara yang dibungkus oleh dengan pakaian yang mahal, baju perang sebagai panglima, tidak ada gunanya. Sebab itu tubuh lebih penting daripada pakaian. Walaupun pakaian kita tidak banyak atau banyak, ayo saudara, kita harus melatih tubuh kita. Jangan malas, kita harus sering bergerak, olahraga, dan jangan lupa juga saudara, bahwa kita ini harus juga bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jangan sampai tubuh kita sakit-sakitan, baru kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai kuda ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tuhan menekankan bahwa kita lebih berharga dari segala binatang hewan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Kalau mereka dipelihara Tuhan, kita pasti lebih. Oleh sebab itu iman kita harus tumbuh. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengan kekhawatiran kita tidak mendapatkan faedah. Bahkan dengan kekhawatiran itu menambah persoalan. Tidak bisa tenang, mudah sakit, stres. Dengan kekhawatiran itu kita menjadi kalut dan kita tidak tenang dalam hidup kita. Saudara, buanglah kekhawatiran itu. Firman Tuhan berkata, saudara, serahkanlah segala khawatir kita kepada Tuhan. Dan saudara, nikmati firman Tuhan supaya iman kita bangkit kembali dan kita mengalahkan kekhawatiran itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati firman-Mu, memberkati setiap kami yang saat ini mendengarkan firman dan yang melihat Tuhan ayat-ayat firman Tuhan yang boleh kami baca di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau Tuhan memberi kekuatan, mengangkat segala kekhawatiran, memberikan damai sejahtera, memberikan tambahan iman kepada kami supaya kami menjadi kuat dan mampu. Mari saudara, jika engkau dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, baik masalah keuangan tadi, karir maupun keluarga, bahkan teman hidup maupun keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Jika kau mengalami sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan kau diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Biar kasih Tuhan menimpa kepadamu, damai sejahtera. Dan engkau keluar dari segala kekhawatiran. Karena Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.